Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mengawali aktivitas kali ini jangan lupa kita awali dengan bacaan basmalah agar senantiasa apa yang kita lakukan sejauh ini dapat bernilai berkah di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran kita pada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba untuk menyampaikan materi pertama kaitan dengan kemuhammadiyahan adalah tentang perguruan Muhammadiyah. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan ciri-ciri dari perguruan Muhammadiyah. Baik, senantiasa jangan lupa selalu tetap menyimak. Nah, apa yang dimaksud dengan perguruan Muhammadiyah? Nah, perguruan Muhammadiyah adalah aktivitas atau amal usaha gitu, atau usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang mengelola amal usaha pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Ini secara definitif, secara sederhananya begitu ya, bahwa perguruan Muhammadiyah ini adalah bisa dikategorikan bagian dari hasil amal usaha Muhammadiyah. Hasil amal usaha Muhammadiyah di mana yang kita ketahui bahwa amal usaha Muhammadiyah itu sangat banyak. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan, ada di bidang sosial, gitu ya. Nah, kemudian ada di bidang yang lain yang nanti kalian kedepannya juga akan ketemu dengan pembahasan itu. Namun ketika berbicara tentang perguruan Muhammadiyah, maka yang menjadi sorotan atau menjadi fokusnya adalah kaitan bidang pendidikan. Nah, terkhusus gitu. Nah, pendidikan ini di Muhammadiyah ada terbagi beberapa tahap. Nah, amal yang disebut dengan amal usaha di bidang ada yang tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Kalau tingkat dasar itu ada tingkatan dari mulai TK, taman kanak-kanak, atau RA, Raudatul Atfal, atau ada juga yang dari PAUD. Kemudian ke tingkat dasar ada dari SD Muhammadiyah, kemudian ada MI Muhammadiyah, gitu ya. Ada juga yang dari madrasah. Ada juga tingkat keduanya, tingkat menengahnya ada MTS, Madrasah Sanawiyah, kemudian SMP. Nah, ini kedua tingkat ini untuk dasar dan menengah di kita gitu ya, ada kalau di Muhammadiyah itu dikhususkan ada di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi fokus kajiannya adalah siswa, mengkaji siswa gitu ya. Ada SMP, ada SD, kalau dasar SD dan TK, kalau menengah ada SMP atau MTS, juga SMA, Aliyah, dan juga SMK. Nah, kalau di tingkat tinggi itu adalah selevel atau tingkatan dari sekolah tinggi dan universitas. Nah, berarti dihuninya adalah para mahasiswa gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang dikategorikan sebagai perguruan Muhammadiyah. Nah, apa tujuan dan fungsi dari perguruan Muhammadiyah? Nah, di sini kalau Bapak menggariskan ada kurang lebih 4 bagian yang menjadi tujuan dan fungsi perguruan Muhammadiyah. Yang pertama, perguruan Muhammadiyah ini difungsikan gitu dan bertujuan adalah untuk menyiapkan kader. Nah, kader ini adalah kalau di Muhammadiyah fokusnya adalah sebagai penerus persyarikatan atau kader persyarikatan, pejuang organisasi Muhammadiyah. Nah, di mana persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang cukup besar gitu ya, atau dikatakan organisasi besar yang memiliki anggota dan
amal usaha yang semakin bertambah atau banyak. Nah, nanti anak-anak semua bisa mengecek berapa ribu sekolah-sekolah Muhammadiyah, berapa ribu kampus-kampus Muhammadiyah atau perguruan tinggi, itu banyak. Dan boleh nanti cek di searching di Google atau diskusi dengan guru ada nanti, supaya kita bisa melihat sejauh mana perkembangannya sebagai keseriusan Muhammadiyah dalam menyiapkan kadernya. Nah, kemudian untuk itu, karena nanti anggota semakin banyak, amal usahanya semakin banyak, dibutuhkan sekolah Muhammadiyah. Melalui sekolah Muhammadiyah, maka Muhammadiyah berkeinginan dan harus memang menyiapkan kader-kader penerus yang akan melanjutkan perjuangan Muhammadiyah, itunya, khususnya dalam bidang pendidikan gitu. Nah, melalui sekolah, perguruan tinggi, sehingga nanti muncul kader-kader baru, kader-kader persyarikatan yang bisa melanjutkan pengelolaan amal usaha Muhammadiyah untuk menjadi berkembang lagi. Nah, yang kedua, perguruan Muhammadiyah ini berfungsi sebagai dakwah Islam. Nah, dalam artian mungkin di sini tujuan untuk berdakwah. Selain sekolah ini dijadikan sebagai media pembelajaran, menjadi bagian atau menjadi media untuk berdakwah, gitu ya. Nah, sekolah Muhammadiyah adalah tempat untuk menyemai ajaran-ajaran Islam atau mempelajari ajaran-ajaran Islam yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, diharapkan nantinya setelah siswa itu lulus dan mahasiswa juga lulus dari perguruan tingginya, kalau dari sekolah, dari perguruan tinggi, mereka itu diharapkan memiliki pengetahuan agama yang baik dan benar, sehingga di kemudian hari mereka itu bisa menyampaikan kepada orang lain, dalam artian mungkin mengamalkan kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, perguruan Muhammadiyah ini memiliki tujuan dan fungsi itu untuk menyiapkan generasi Islam. Kalau ini berarti lebih universal gitu ya. Jadi bukan berbicara persyarikatan lagi, tapi bukan berbicara Muhammadiyah lagi, tapi berbicara perjuangan agama Islam, menyiapkan generasi Islam. Gitu. Semua siswa di sekolah Muhammadiyah adalah anaknya anak Islam atau seorang Muslim, anak-anak orang Muslim gitu, atau yang istilahnya memang berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Nah, melalui sekolah Muhammadiyah melakukan tanggung jawabnya untuk mewujudkan anak-anak Islam yang soleh dan solehah yang suatu saat nanti akan meneruskan dakwah Islam. Itu yang disebut dengan generasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah mencerdaskan anak-anak Indonesia. Jadi dengan mendirikan sekolah, ini cakupannya lebih luas lagi. Bukan berbicara Muhammadiyah, bukan berbicara Islam, tapi berbicara negara. Negara itu berarti tidak melihat kasta agama, tidak melihat kelompok, juga tidak melihat hal-hal yang lain, tapi melihat kesatuan demi keutuhan negara. Maka di sini Muhammadiyah memberikan peran dan fungsinya dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia. Nah, dengan mendirikan sekolah, berarti Muhammadiyah telah membantu pemerintah dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang cerdas, pandai, dan bangga pada bangsa dan negaranya. Sehingga nanti ke depannya jiwa-jiwa selain dia sebagai jiwa agamawan, dia juga punya jiwa negarawan gitu. Jadi bukan hanya membela agama, dia juga bisa menjadi pembela negara. Itu 4 poin yang menjadi punggah tujuan dan fungsi dari perguruan Muhammadiyah. Nah, apa ciri khas perguruan Muhammadiyah? Nah, kalau kita melihat apa perbedaan atau ciri khas dari perguruan Muhammadiyah dibanding perguruan-perguruan yang lain, gitu ya. Nah, atau misalnya pendidikan yang lain, misalnya sekolah umum ataupun yang lainnya, gitu, sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang lainnya. Yang pertama adalah bahwa sekolah Muhammadiyah ini atau perguruan Muhammadiyah itu pasti akan memperkuat atau akan ada yang disebut dengan memuat kurikulum keislaman atau adanya pelajaran al-Islam atau kita kenal dengan pendidikan agama Islam.
Nah, itu wajib dan harus ada gitu. Bahkan kalau dipresentasikan itu poinnya 90%, jadi paling besar itu bobotnya adalah mengarah ke sana. Karena bukan hanya berbicara tentang agama, tapi harus berbicara tentang pribadi seorang muslim yang nantinya diharapkan bahwa para siswa itu selain dibenahi dan dibekali dengan wawasan yang banyak, juga dibekali dengan perilaku yang baik gitu, yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, atau paling tidak dia mempunyai akhlak yang akhlakul karimah begitu, sesuai aturan dan ajaran dari agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, unsur apa atau ciri khas apa yang beda dari yang lain? Bahwa perguruan Muhammadiyah itu menanamkan dan mengajarkan tentang kemuhammadiyahan, yang mana mengenalkan lebih dekat apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah. Siapa sih Muhammadiyah? Kemudian kapan berdirinya? Kemudian kok diberi nama Muhammadiyah? Kemudian bagaimana sepak terjangnya? Bagaimana kiprahnya? Itu dijelaskan dalam kemuhammadiyahan, sehingga nanti orang-orang para siswa didik baik dari tingkat dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi diharapkan mengetahui dan memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan Muhammadiyah, bukan hanya sebagai asumsi atau pendapat dari orang gitu ya. Nah, bahkan bobotnya kalau dipresentasikan bisa nyampe 60% gitu. Walaupun kalau di sekolah itu diposisikan sebagai mata pelajaran muatan lokal gitu. Jadi wajib gitu ya. Nah, kalau wajib bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kalau di perguruan tinggi mungkin masuknya sebagai mata kuliah wajib gitu. Nah, yang ketiga ada bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab ini tidak menjadi prioritas utama, tapi tetap menjadi salah satu bagian ciri perguruan Muhammadiyah itu ada mengadopsi tentang bahasa asing, yakni bahasa Arab. Nah, yang mana diharapkan dari pembelajaran bahasa Arab nantinya itu bisa meningkatkan wawasan keislamannya itu ke depan, sehingga dia bisa menjadi seorang cendekiawan yang memang benar-benar cerdas dan bisa diandalkan, baik untuk agama, bangsa, dan juga organisasi, juga negara. Nah, tujuannya ketiga hal ini kenapa ditanamkan? Bahwa tujuannya adalah agar siswa itu lebih unggul dalam bidang akhlakul karimah, beretika, dan memiliki keterampilan khusus. Nah, itu kurang lebih yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, bahwa tadi kita berbicara mengantarkan tentang mengenal perguruan Muhammadiyah. Apa itu perguruan Muhammadiyah? Tadi disampaikan. Kemudian apa tugas dan fungsi dari perguruan Muhammadiyah, dan yang ketiga yang menjadi ciri khas atau dari ciri-ciri dari perguruan Muhammadiyah itu apa. Alhamdulillah semuanya sudah disampaikan. Mudah-mudahan Anda semua sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dicatat materinya. Nah, kalau sudah, maka lanjutkan di slide penutup. Jangan lupa di slide penutup ini ada kuis. Silahkan Anda semua kerjakan kuisnya. Nah, cuman tolong diperhatikan untuk teknis pengerjaan kuis. Yang pertama itu tolong Anda semua jawab pertanyaan kuis ini dengan pendapat pribadi, jangan bekerja sama, jangan menanyakan sama orang lain, tapi jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Pertama, jawaban kuis ini tulis di kolom komentar, channel YouTube ini, gitu ya. Nah, dengan cara tuliskan nama, kemudian tuliskan kelas, kemudian tuliskan jawaban kuisnya. Silahkan bebas. Nah, jangan lupa, gitu ya. Yang kedua, gitu ya. Selain itu, jangan lupa di subscribe dan di like videonya dan channel YouTube-nya, karena nanti kedepannya media pembelajaran ini akan terus bergulir di sini. Nah, kemudian yang kedua, tugas ini selain ditulis di kolom komentar, wajib ditulis di buku catatan kemuhammadiyahan. Silahkan dicatat jawabannya dari yang sudah ditulis di YouTube, kemudian disalin di
buku mata pelajaran kemuhammadiyahan, buku catatan masing-masing. Tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya. Atau kerjakan di buku dulu, baru tulis di kolom komentar YouTube, boleh, bebas ya. Nah, yang penting kedua-duanya harus dikerjakan. Nah, untuk teknis pengumpulan yang ada di buku, yang ada di buku itu nanti akan dikumpulkan, nanti nunggu instruksi. Nah, nanti saya akan menginstruksikan di grup WhatsApp teknis pengumpulan tugas. Adapun yang di kolom YouTube, komentar YouTube itu menjadi penilaian per individu, bisa dicek saya kapan saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih belum ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di grup WhatsApp, gitu ya, di WhatsApp grup. Nah, terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.